Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Headcount yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang tak sengaja mengundang iblis jahat yang mengincar nyawa mereka. Bagaimana kisahnya? Apakah mereka bisa selamat dari iblis jahat itu? Kita langsung aja ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja mengantarkan teman-temannya untuk pergi berlibur. Dari wajahnya, si pria yang bernama Evan ini merasa sedih karena ia terpaksa untuk menemui kakaknya dan tidak bisa ikut berlibur dengan teman-temannya. Selama ini Evan tinggal berbeda kota dengan kakaknya yang bernama Peyton. Tentu aja liburan kali ini bukanlah liburan yang menyenangkan bagi Evan, karena kakaknya itu lebih tertarik untuk hidup jauh dari perkotaan. Sesampainya di bebatuan yang mereka tuju, Evan pun sedikit merasa lebih senang setelah ia melihat adanya orang-orang lain selain ia bersama kakaknya. Terlebih lagi ada seorang wanita dari kerumunan itu yang terlihat suka dengan Evan yang baru saja ia foto. Setelah itu wanita berambut pirang memanggil Evan bersama kakaknya untuk bergabung dengan grup mereka. Peyton pun menolak ajakan itu, tapi sebaliknya Evan sangat senang dan bergabung dengan mereka. Ternyata Evan juga menyukai si wanita yang memotretnya tadi yang bernama Zoe. Di sana ada teman-teman Zoe yang bernama Tori, Hailey, Camille, Vanessa, Sam, Max, Brian, dan Nico. Setelah berbincang beberapa saat, Zoe dan teman-temannya pun berniat untuk kembali ke penginapan mereka yang berada tak jauh dari tempat mereka sekarang. Karena merasa cocok, Zoe bersama Camille mengajak Evan untuk menghabiskan waktu dan menginap di tempat penginapan mereka. Sebenarnya sih Evan mau ikut dengan mereka, tapi karena ia merasa tidak enak hati dengan kakaknya, akhirnya mereka pun harus berpisah. Tak lama setelah berjalan, Peyton mulai menyadari kalau adiknya itu ingin sekali ikut dengan Zoe dan teman-temannya. Peyton pun mengizinkan Evan untuk menyusul Zoe dan dengan cepat Evan mengejar Zoe dan ikut dengan mereka pergi ke penginapan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat penginapan. Malamnya mereka menghabiskan waktu dengan membaca cerita seram secara bergilir, yang ceritanya harus mereka baca dari internet. Saat giliran Evan, dia membaca sebuah cerita yang tidak terdengar seperti cerita seram. Jadinya mereka pun bubar dan kembali masuk ke dalam untuk berpesta. Sedangkan Zoe bersama Evan malah asik berduaan sambil berendam. Keesokan harinya, Evan pun terbangun dan langsung keluar sambil menyapa seorang wanita berambut pirang. Saat sedang menggunakan sepatunya, Evan tak sengaja melihat jejak kaki yang mengarah ke gudang. Saat dicek, Evan menemukan sebuah gambar aneh yang memperlihatkan 5 orang yang bergandengan tangan. Lalu datang Zoe yang mengajak Evan untuk masuk ke penginapan. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap untuk berkeliling. Camille pun meminta Brian untuk cepat-cepat karena yang lain sudah menunggu di dalam mobil. Tapi ternyata Brian yang dia tunggu sudah berada di dalam mobil. Hal itu pun membuat Camille kebingungan. Ditambah Evan menyuruh teman-temannya untuk menunggu wanita berambut pirang yang dia sapa pagi tadi. Tapi anehnya teman-temannya bilang tak ada wanita berambut pirang selain Camille. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat bebatuan yang cukup tinggi. Di sana mereka berpencar, Zoe dan Evan pun berkeliling bersama Nico, Hailey, dan Sam. Saat ada di puncak bebatuan, datang Tori yang menyusul mereka. Namun tiba-tiba Zoe melompat dari tebing itu dan membuat teman-temannya sangat panik. Untungnya Zoe tak mati dan hanya mengalami luka di bagian kaki. Anehnya Tori yang tadi ada di atas tiba-tiba sudah berada di bawah menghampiri Zoe. Dan yang lebih anehnya lagi, Zoe tak ingat dengan kejadian tadi. Yang dia ingat hanya saat dia jatuh dan terluka. Malamnya saat ada di penginapan, Camille kembali mengalami kejadian aneh, di mana dia melihat Nico yang seharusnya berada di dapur, tiba-tiba sudah berada di ruang tamu. Dari banyaknya kejadian aneh yang mereka alami, mereka menyimpulkan bahwa itu hanya efek dari minuman alkohol yang mereka minum. Namun tidak dengan Evan yang merasa ketakutan dengan apa yang dia alami. Tak lama datang Peyton yang menjemput adiknya yang tak pulang-pulang. Di sana mereka curiga kepada Peyton yang tidak pernah ke tempat penginapan itu tapi bisa tahu keberadaan adiknya. Peyton pun menjelaskan bahwa dia menggunakan GPS untuk melacak keberadaan adiknya. Di sini Evan pun diajak pulang oleh kakaknya, tetapi Evan tidak mau pergi dan memilih menetap untuk menemani Zoe. Akhirnya Peyton pun pulang tanpa adiknya yang selama ini dia khawatirkan. Setelah kepulangan Peyton, sebagian dari mereka pun berkumpul untuk bermain tebak-tebakan. Namun saat giliran Sam untuk menjawab, tiba-tiba lampu di sana mati. Dan Sam yang mereka ajak main tadi tiba-tiba muncul dari dalam dapur. Mereka pun merasa ketakutan karena Sam yang mereka ajak bermain dari tadi bukanlah Sam yang asli.
Agar aman, Evan bersama Max dan Sam berkeliling ruangan untuk mengecek dan menghidupkan kembali lampu yang mati. Pagi harinya, Evan yang baru bangun langsung mengambil laptop milik Brian untuk mencari tahu tentang cerita yang dia baca beberapa hari yang lalu. Mengejutkannya, Evan sadar bahwa malam itu dia bukan membaca sebuah cerita, melainkan membaca mantra yang dapat memanggil makhluk bernama Hasji. Dari artikel yang dia baca, Hasji merupakan makhluk yang mampu merubah wujud menjadi siapapun. Energinya juga akan semakin bertambah kuat jika ada sekelompok orang yang berjumlah 5 orang atau kelipatannya. Setelah itu, Evan berencana untuk memberitahukan teman-temannya, namun ia malah bertemu dengan Zoe yang meminta Evan untuk menemaninya. Zoe juga bilang bahwa kakinya sudah membaik dan dia disuruh Camille untuk ikut berkeliling menaiki mobil Max. Lalu Evan pun bersiap-siap saat itu juga dan ikut berkeliling bersama Camille dan juga Nico. Setelah sampai, Evan tidak menemukan Zoe yang katanya ikut di dalam mobil Max. Lalu Evan pun diberitahu kalau kondisi Zoe semakin buruk dan membuat Brian dan yang lainnya masih berada di penginapan untuk menjaga Zoe. Evan yang mendengarnya pun merasa sangat kebingungan karena sebelumnya Zoe bilang kalau kondisinya sudah membaik. Lalu Evan pun sadar kalau ada 5 orang yang berada di penginapan. Dengan cepat Evan pun kembali ke penginapan bersama Camille dan sialnya karena mereka bepergian cukup jauh, jadinya mereka sampai di penginapan pada malam hari. Dan saat mereka masuk, mereka melihat kondisi penginapan yang sudah berantakan. Bahkan mereka menemukan tanda-tanda dari tindakan bunuh diri yang terjadi di sana. Tak lama Camille melihat Zoe yang duduk di dekat api unggun dan sudah jelas itu bukan Zoe yang asli melainkan makhluk Hasji yang menyamar. Tak lama datang Max, Nico, dan Vanessa. Karena jumlah mereka ada 5 orang, sosok Hasji yang menyamar menjadi Zoe menghitung mundur menggunakan jarinya. Tiap jari yang dia tekuk akan membuat salah satu dari mereka akan bunuh diri. Untungnya hal itu masih bisa digagalkan dan mereka berlari masuk ke dalam penginapan. Di situasi yang menegangkan ini, mereka mencoba menghalangi pintu dengan benda-benda yang ada di sekitar. Namun tiba-tiba lampu di sana kembali mati dan Evan mencoba mengintip keluar jendela dan melihat makhluk itu menekuk keempat jarinya dan membuat Camille, Vanessa, Max, dan Nico mencoba untuk bunuh diri. Evan pun tak dapat menghentikan tindakan teman-temannya itu. Sialnya lagi, Evan tak dapat keluar dari sana karena ia terjebak akibat kekuatan si makhluk Hasji. Lalu Evan pun mencoba menelpon kakaknya, namun tak ada jawaban. Evan pun pasrah dan mengirimkan pesan suara untuk yang terakhir kalinya untuk kakaknya. Beberapa hari kemudian, Peyton pergi ke penginapan untuk mencari adiknya yang dia pikir masih betah berada di sana. Saat sampai, kondisi penginapan sudah kembali normal dan membuat Peyton tidak merasa curiga. Saat dia ingin mendengar pesan suara dari Evan, tiba-tiba makhluk Hasji itu datang dan menyamar sebagai Evan. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Peyton mengajak Evan jadi-jadian itu untuk bertemu dengan teman-temannya yang berjumlah 4 orang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itu dia film Head Count. Gimana menurut kalian? Apakah filmnya bagus atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.